Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, ngaji kitab, baik itu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan yang lain-lainnya. Juga ada tausiah pendek dilanjutkan dengan tanya jawab seputar Islam, ya. Dan terakhir adalah di channel kami juga ada video reaction untuk menolak pemurtatan, ya, untuk meluruskan Al-Quran, hadis yang dipelintir oleh umat sebelah. Yang terpenting adalah mencegah pemurtatan, karena orang murtad itu banyak macam-macam, ya. Ada yang aneh-aneh lah pengakuannya. Nah, kita harus menjelaskan, jangan sampai kita murtad cuma gara-gara hal-hal yang tidak ada dalilnya, yang berhubungan dengan jin, iblis gitu. Jangan. Intinya kita harus tahu Tuhan itu tidak mungkin hadir ke kita lewat mimpi, tidak mungkin, karena kita bukan nabi, ya. Itu. Tapi kali ini menarik. Saya akan menceritakan tentang orang yang mu'allaf zaman dulu, ya, gara-gara apa? Gara-gara mereka mendengar berhala bisa bicara. Yang kedua, banyak orang mu'allaf, ini sudah modern kalau ini, tahun 90-an. Banyak berbondong-bondong mu'allaf gara-gara bayi bisa bicara. Nah, yang pertama saya akan bercerita di zamannya Rasulullah dulu, ya. Dulu Rasulullah itu ketika diutus, orang-orang Quraisy itu kaget. Karena apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad menurut mereka aneh. Anehnya, pertama, mereka ini sudah terbiasa puluhan tahun, mulai dari Bani Huza'ah. Kalau dulu kan Nabi Ibrahim tauhid, Tuhan samawi, tidak menjelma gitu itu. Tidak kelihatan. Di zamannya Ismail, ya, Bani Jurhum, ya. Lalu Bani Huza'ah inilah berubah. Mereka terpengaruh oleh ajaran di luar Arab, yang mana mereka menyembah berhala, ada fisik. Walaupun mereka tahu Tuhan yang benar itu Allah. Sehingga di zamannya Nabi Muhammad diluruskan lagi. Nah, ketika diluruskan inilah mereka kaget. Yang mana biasa mereka menyembah berhala yang sudah ada fisik, tampak, bisa kelihatan. Nabi Muhammad malah mengenalkan Tuhan tidak kelihatan, gaib. Biasanya mereka ini sudah terbiasa mentuhankan dewa-dewa berhala banyak, bukan hanya satu. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan itu satu. Akhirnya mereka tuh marah. Karena apa? Karena mereka tetap semangat, ya, ingin menghentikan dakwanya Rasulullah. Rasulullah juga semangat menyampaikan tauhid. Akhirnya mereka ini berkumpul, musyawarah. Para pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Sufyan bin Amr, Aswad bin Atik gitu, ya. Aswad bin Yakut, ya, namanya. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Juga ada yang namanya Walid. Ini ayahnya dari Khalid bin Walid nantinya. Ya, kalau di sini Walid bin Haris namanya. Itu juga termasuk kumpul, yang mana Walid ini terkenal kaya dan disegani karena kekayaannya. Gitu. Akhirnya mereka bermusyawarah. Bagaimana ini? Kita ini Muhammad kok tetap aja dia
menggembor-gemborkan Tuhannya, menyiarkan ya tentang Tuhannya gitu, yaitu yang tauhid itu. Lalu gimana tugas kita ini untuk menghentikannya? Akhirnya biasanya Walid ini suka bicara, berpendapat, diem melulu. Akhirnya ditanya, wahai Walid, kenapa kamu diem? Biasanya kamu itu banyak pendapat, karena didengar banyak orang. Sekarang kok diem? Ya saya ikut aja lah, saya tidak punya pendapat ini. Oh, jangan-jangan kamu beriman kepada Muhammad? Hei, jangan asal bicara ya, gitu. Marah Walid ini. Gini aja, saya sekarang pokoknya tidak punya pendapat. Atau gini saja, saya akan bicara dulu ke Tuhan saya, mau minta petunjuk tentang Muhammad ini. Ya udah, diizinkan. Akhirnya Walid ini selama 3 hari dia sudah fokus. Ya, berhalanya dihiasin, dipakein pakaian yang mewah. Pokoknya dia minta. Pokoknya ya Tuhan, namanya itu berhala Hubal. Karena dia orang kaya, berhalanya besar. Nah, karena Walid ini minta ke berhala, minta pendapat, datang iblis, jin, ya. Jin jahat yang menyesatkan manusia. Karena jin ini ada yang kafir, ada yang muslim. Jin ini iblis lah, kita sebut iblis lah, karena menyesatkan gitu. Lalu iblis ini datang. Wow, kesempatan ini. Ini Walid ini minta ke Hubal, berhala. Tak buat kesempatan. Saya akan masuk ke Hubal, lalu saya akan bicara. Karena dia sudah persiapkan 3 hari Walid. Akhirnya berhala itu ngomong, bicara. Padahal jin itu. Apa kata berhala itu? Ya, karena Walid nanya, wahai berhala Hubal, Tuhanku, sesembahanku, ayolah kasih saya pendapat tentang Muhammad ini. Akhirnya kesempatan jin ini yang bicara. Wahai Walid, dengarkanlah aku. Sesungguhnya Muhammad itu pembohong. Dia tidak menerima wahyu. Dia bukan nabi, bukan utusan. Itu cuma ingin menyesatkan kalian, ingin merubah kalian. Jangan dipercaya gitu. Akhirnya Walid ini gembira banget, tertawa dia terbahak-bahak. Ya, karena luar biasa. Dari dulu kan mereka cuma menyembah, walaupun seperti orang tidak waras kan. Udah tahu patung kok disembah. Kali ini malah bicara, tambah yakin dia. Akhirnya dia datang ke orang-orang. Saya sekarang dapat petunjuk dari Hubal. Hubal bicara ke aku. Masa? Iya, apa omongnya? Dia bicara memberitahuku bahwa Muhammad itu pembohong, dia bukan nabi. Ya udah. Akhirnya mereka gembira juga. Akhirnya rencananya Walid ini ingin mengumpulkan orang-orang banyak lagi. Ya, biar bukan hanya dia yang menyaksikan gitu. Biar orang banyak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diundang. Tiba-tiba diundang semuanya. Lalu berhala itu bicara lagi, karena iblis di dalamnya. Wahai semua orang-orang yang kumpul, sebenarnya Muhammad itu bukan utusan gitu. Dia ingin menyesatkan kalian. Jangan mau dibodohin gitu itu udah. Pokoknya iblis ini bicara bagaimana sekiranya mereka tidak percaya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membantah juga. Itu Hubal itu adalah penyesat. Ya. Dia itu berdosa. Jadi, akhirnya mereka lebih percaya ke Hubal daripada ke Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu ya kayak dibully gitu. Gitu ya. Tapi karena mereka itu wong tidak bicara saja mereka percaya, apalagi sudah bicara kayak gitu. Ya udah, Rasulullah pulang. Akhirnya Khalid belum puas, Walid itu belum puas. Akhirnya dia ingin mengadakan lebih banyak lagi. Mengarah ya, karena itu dikawal, berhala ini tambah dimuliakan. Bahkan ingin ada pertemuan kedua kalinya.
Ya, supaya orang-orang tambah banyak yang murtad gitu, yang percaya ke Nabi Muhammad, karena banyak yang murtad lagi. Ya. Akhirnya dibuat dakwah oleh Walid ini. Ayo kita pertemuan lagi, undang lagi Muhammad. Kita lebih banyak lagi. Ya, biar orang-orang tambah yakin bahwa Muhammad itu pembohong. Udah. Namanya Rasulullah itu orang al-amin, akhlak baik. Tetap hadir beliau itu. Kedua kalinya itu. Padahal ingin dipermalukan. Karena nanti berhala ini akan bicara lagi gitu. Akhirnya beliau tetap berangkat. Ya. Bersama dengan Ibnu Mas'ud kalau nggak salah itu. Pas di jalan untungnya ya, belum nyampe ke pertemuan berhala itu. Ya, ingin banyak orang kumpulan itu, nanti berhala bicara. Belum nyampe ke tempat itu ada iblis juga, ada jin. Tapi jinnya ini muslim. Lalu, wahai Rasulullah, loh kamu siapa? Saya juga izinkan dulu saya bicara. Saya dari dunia makhluk jin yang beriman kepadamu ya Rasulullah. Saya ingin menyampaikan ya Rasulullah, ini saya barusan selesai membunuh jin yang masuk ke Hubal. Sebenarnya ya Rasulullah, itu jin jahat, ingin merusak, menyesatkan manusia. Lalu dia masuk ke berhala Hubal, dia bicara, menjelek-jelekan engkau ya Rasulullah. Karena aku orang beriman, sedangkan dia kafir dan jahat. Lalu saya bunuh ya Rasulullah, jin itu. Jadi sekarang tidak mungkin lagi bicara, karena sudah saya bunuh. Itu. Akhirnya Rasulullah gembira. Lalu jin ini minta izin. Ya Rasulullah, izinkanlah aku. Ya, mau ngapain? Izinkan aku masuk ke berhala Hubal itu. Kalau kemarin-kemarin ya, Hubal itu karena dimasukin jin jahat, menjelek-jelekan engkau ya Rasulullah, sehingga engkau dibuli, mereka tidak beriman. Sekarang izinkan aku sebaliknya. Aku akan bilang, menyampaikan kepada manusia bahwa engkau adalah utusannya Allah. Akhirnya diizinkan. Pas mereka kumpul semua, ayo wahai Hubal, tunjukkan siapa itu Muhammad. Akhirnya bicaranya lain malah. Hubal itu, berhala itu, wahai manusia, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusannya Allah, seorang nabi. Dia adalah utusannya Allah. Kalian harus beriman kepadanya. Kalian sesat kalau menyembah berhala. Sebenarnya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Maka kebenaran itu hanya ada pada Muhammad. Maka berimanlah kalian. Akhirnya orang-orang Allahu Akbar gitu semua. Padahal orangnya tambah banyak. Kalau kemarin tidak sebanyak sekarang. Tujuannya mengumpulkan banyak, biar banyak yang murtad, biar banyak yang tambah benci ke Nabi Muhammad. Ternyata ketika banyak-banyaknya malah ngomongnya lain, beda. Akhirnya Walid marah, Abu Jahal, Abu Lahab marah, dibanting berhala itu. Itu ya. Dibanting hancur, bahkan dibakar. Dasar berhala gitu. Ya. Kadang-kadang mereka itu tidak sadar, udah tahu berhala coba. Dari dulu kenapa nggak dibakar gitu. Udah tahu udah bisa apa-apa, baru sadar. Wah, dasar kamu ya, penyesat. Sudah dibanting Hubal itu sama pemiliknya. Tuhannya dibanting. Ya akhirnya apa? Banyak orang yang kemarin imannya ke Islam, yang runtuh, bangkit lagi imannya. Bahkan yang kemarinnya tidak beriman, malah percaya. Nah, sehingga golongannya orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, terus Sufyan bin Amr, Aswad bin Yakut gitu. Itu hanya pakai cara lain untuk memurtadkan orang-orang, ya, supaya meninggalkan Islam lagi. Bukan pakai Hubal lagi, karena udah gagal gitu. Justru banyak yang mu'alaf. Ya gitu ya. Jadi apa? Kita umat Islam itu jangan sampai murtad cuma gara-gara didatangi salib lah, didatangi Yesus. Tidak mungkin. Yesus sendiri udah pernah bertemu Tuhannya. Ya. Dia cuma mengatakan kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa.
Udahlah imani saja, pokoknya Allah itu gaib gitu loh. Jangan ditanya. Iman itu mengimani hal-hal sesuatu yang tidak nampak. Tidak usah dicari buktinya. Yang penting ya, kalau memang Allah itu seperti itu, ya udah diimani gitu. Itu kisah dari sahabat dulu bahwa berhala bisa bicara, akhirnya banyak orang yang mualaf. Juga ada kisah banyak orang mualaf gara-gara bayi bicara. Ya. Bayi ini mau dibaptis, dibaptis, tidak mau. Jangan dibaptis aku. Aku beriman kepada Allah dan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Bisa bicara, malah sama pendeta, mungkin Yesus ini gitu. Karena Yesus itu bisa bicara mulai kecil. Untuk lebih lengkapnya saya pakai video saja ya. Di sini saya dapat kiriman dari teman. Kayak saya bilang, saya tidak tahu siapa yang ngirim ini. Lupa saya tadi. Tapi saya udah baca namanya. Tak buatin konten aja, tak gabung dengan cerita yang ada di zaman sahabat. Kalau ini berhala yang bicara, kalau dulu berhala bicara banyak mualaf, ini bayi bicara banyak mualaf gitu ya. Mari kita simak dulu. Kembali mengingat peristiwa tahun 90-an, dunia saat itu gempar dengan berita besar seorang bayi berumur 2 bulan dari keluarga Katolik di Afrika yang menolak dibaptis. "Ibu, tolong jangan baptis saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Muhammad, ayah dan ibunya, Domisia Francis, pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu, "Apakah kamu Yesus?" Kemudian dengan tenang sang bayi Syarifuddin menjawab, "Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Saat itu ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bocah Ya, jadi itu kenapa kok didatangkan ke pendeta, kok pendeta itu pastor itu bilang, "Apakah kamu Yesus?" Karena memang berarti nyata Al-Quran itu. Dulu Yesus kan bicara mulai bayi, ya. Mulai kecil pas keluar dari perut, orang-orang nanya ke Maria, "Wahai Maria, kamu itu bukan anaknya orang tukang zina. Kenapa kamu berbuat zina?" Nah, anaknya siapa itu? Akhirnya pakai isyarat ke bayinya. Apa kata orang Israel? "Masa saya disuruh bicara dengan bayi?" Ternyata bayi Yesus itu bicara. Ya, saat itu Yesus baru lahir, bicara malah bayi itu. "Sesungguhnya ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Saya ini seorang nabi. Nanti maksudnya yang akan diberikan ajaran kitab dan seorang nabi. Hanya kaget orang-orang Israel itu. Ya. Nah, makanya berarti pastor ini tahu kalau Nabi Isa dulunya bisa bicara, bayi pernah bicara. Makanya dia mengatakan, "Apakah kamu Yesus?" Ternyata dia orang Muslim. Bayinya Muslim ternyata. Hanya orang-orang masuk Islam gitu ya. Ya kayak gitu. Dan dalam Islam itu bayi, ada 3 bayi yang bisa bicara, termasuk Yesus. Ada juga Juret namanya. Ada di kitab hadis Riyadhus Shalihin ya. Tentang ada 3 bayi yang bicara mulai kecil, mulai bayi ya. Yaitu Nabi Isa, yang tadi yang barusan saya ceritakan itu. Terus Juret lagi. Kisahnya di hadis itu ya. Oke, lanjutkan. Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tanzania, Afrika. Anak keturunan non-muslim, sekarang bayi itu sudah remaja. Setelah ribuan orang di Tanzania, Kenya memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil. Syarifuddin Khalifah namanya. Bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Perancis, Italia dan Swahili. Ia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering ia ucapkan adalah, "Anda bertaubat, dan Anda akan diterima oleh Allah." Syarifuddin Khalifah hafal Al-Quran 30 juz di usia 1,5 tahun dan sudah menunaikan salat 5 waktu. Di usia 5 tahun ia mahir berbahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia dan Swahili. Satu bukti kuasa Allah untuk menjadikan manusia bisa bicara dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Dan begitulah sedikit kisah dari saya. Semoga dapat diambil manfaat serta hikmahnya. Dan semoga
Lewat video ini dapat memperkuatkan iman dan Islam kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ini baru, kalau tidak mu'allaf ya keterlaluan. Jadi jangan sampai murtad cuma gara-gara mitos apa, tidak ada dalilnya itu ya. Kalau seperti ini luar biasa. Ada orang kenapa murtad? Ya didatangi Yesus katanya. Terus kenapa kalau didatangi Yesus? Kalau saya didatangi Yesus, nah tambah hebat saya, tambah kuat Islamnya. Dalam Islam itu kalau didatangi ulama, guru, kiai, menandakan kita baik, harus semangat, ibadahnya ditambah lagi. Apalagi didatangi seorang nabi. Jadi aneh kalau ada orang murtad didatangi nabi, coba. Kan banyak kan orang-orang murtad ngakunya didatangi Nabi Isa, Yesus, lalu murtad. Ya bodoh namanya. Orang kalau mimpi orang soleh, seharusnya dia menjadi orang soleh. Jangan mau dibodohin. Masa kalau orang kayak gitu itu pelin-pelan namanya. Cuma gara-gara mimpi itu, oh ini Tuhannya Kristen, berarti saya masuk Kristen. Nanti dapat 1 tahun mimpi orang gundul, kepalanya botak semua, di sini ada titik-titiknya. Nah, nanya ke orang, siapa? Oh itu biksu. Oh berarti saya disuruh masuk Buddha ini. Hanya terombang-ambing gara-gara mimpi. Besoknya mimpi lagi. Oh itu ustadz itu, wah kiai itu, ulama, sunan itu. Itu yang datang Sunan Giri itu, atau Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijaga misalnya. Wah masuk Islam lagi. Waduh terombang-ambing. Makanya mimpi jangan diturutin. Kalau Islam enak. Kalau mimpi baik ya udah alhamdulillah. Kalau buruk auzubillahi minasyaitonirrajim titik. Mimpi diturutin. Ya. Nanyanya ke orang non muslim lagi. Ya, kamu dipanggil Tuhan gitu. Ternyata kalau dipakai perjanjian baru, Yesus sendiri mengatakan, tidak mungkin Tuhan datang ke kamu. Wong ke aku aja enggak, tidak pernah. Aku lu tidak pernah berjumpa Tuhanku di surga. Gitu ya. Jadi apa? Kita harus meluruskan channel-channel yang hoak gitu ya. Di samping itu kita harus cari channel-channel yang menguatkan iman kita. Gitu. Baiklah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.